Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kala itu Abu Nawas diajak Baginda Raja berkunjung ke negeri seberang. Tak lupa Baginda Raja mengajak serta menteri kepercayaannya. Setibanya di sana, ketiganya pun disambut hangat oleh raja penguasa negeri itu. Sebagai tamu kehormatan, mereka dipersilahkan berkeliling melihat pembangunan istana yang sedang berlangsung. Yang membuat ketiganya kaget, ternyata di negeri tersebut masih ada yang namanya perbudakan. Dan yang bekerja membangun istana adalah para budak kerajaan. Meski demikian, para budak-budak tersebut dicukupkan kebutuhan makannya. Sehingga terlihat jelas mereka bekerja penuh semangat, tubuh mereka kekar dan ototnya juga kuat. Sang menteri yang menyaksikan pemandangan itu iseng-iseng bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, menurutmu jika kau menjadi budak, berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, "Paling 10 dinar tuan." Mendengar itu sang menteri mengira bila Abu Nawas saja harganya 10 dinar, apalagi bila dirinya yang menjadi budak, pasti akan jauh lebih mahal. "Kalau aku jadi budak, kira-kira berapa harganya?" tanya sang menteri kembali. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Sekitar 100 dinar tuan." Sang menteri pun tersenyum bangga mendengarnya. "Berarti aku 10 kali lipat lebih mahal darimu. Lumayanlah harga yang pantas. Lagian aku juga lebih pintar darimu Abu Nawas," katanya dengan nada mengejek. Tak mau kalah dengan ejekan tersebut, Abu Nawas cepat-cepat membalas, "Tuan jangan salah paham. Harga itu berdasarkan jubah yang tuan kenakan," ujar Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri tak mengerti. "Mereka hanya tertarik pada jubah tuan, bukan diri tuan," jelas Abu Nawas. "Gila kau Abu Nawas, jubahku ini saja harganya lebih dari 1000 dinar, balas Tuan Menteri. "Nah itu, mereka akan senang mendapatkan jubah indah dengan harga yang murah. Sedangkan tuan sendiri tidak ada harganya," celetuk Abu Nawas. Baginda Raja yang sedari tadi menyimak pembicaraan mereka berdua spontan tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam ada 2 orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya 2 buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. 2 pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. "Kamu 1, aku 1, kamu 1, aku 1, begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan, kaget, takut dan ngeri seketika dirasakan Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahil terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana,"
timbal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin dibuatnya penasaran. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berkata. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahil. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal 2 yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita, Abu Nawas," kata Abu Jahil ketakutan. "Benar, Abu Jahil. Ayo lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila. "Kamu sangat bodoh. Di awal bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya jadi kecil," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. "Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan." Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Malam itu, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Badannya terasa letih, namun tak bisa tidur.
Padahal ia sudah berusaha memejamkan mata selama beberapa menit, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam tiba, Baginda Raja masih saja belum bisa memejamkan matanya. Ia pun lalu memanggil salah seorang pengawal istana. "Hei pengawal, umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat saya tertidur akan diberi hadiah 10 kantong uang emas," titah Baginda Raja. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Maka disebarlah seluruh pasukan ke setiap pelosok desa untuk mengumumkan sayembara tersebut. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang berminat mengikuti sayembara. Setelah diizinkan oleh pengawal, mereka berdua masuk ke kamar Baginda secara bergantian. Peserta pertama masuk ke dalam kamar pribadi raja. Ia duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal. Peserta pertama memulai ceritanya. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Tha'labah. Kelakuan kurang ajarnya membuat hati kedua orang tuanya terluka. Namun menjelang wafatnya Tha'labah pun bertaubat. Dan di saat sakratul mautnya, Tha'labah tak kunjung meninggal. Ia sakratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali kesalahannya dulu dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita itu habis, Baginda Raja malah semakin sulit tertidur karena ia asik menyimak cerita tersebut. Peserta pertama pun dianggap gagal dan disuruh pulang ke rumah. Giliran peserta kedua masuk ke kamar Baginda Raja. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal istana. Dengan percaya diri, ia pun mulai bercerita. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Ratu Balqis digosipkan mempunyai kutil di betis sebelah kirinya. Nabi Sulaiman lalu ingin membuktikan kebenaran gosip tersebut. Beliau kemudian mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istananya. Karena penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Baginda Raja malah dibuatnya menjadi susah tidur. Peserta kedua pun dianggap gagal. Ia dipersilahkan kembali pulang ke rumahnya. Hal ini membuat pengawal istana pusing 7 keliling karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan Baginda Raja, pada saat itulah Abu Nawas datang. Ia memasuki kamar Baginda dan memberi hormat. Kemudian Abu Nawas duduk di sebelah Baginda Raja yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. Dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan orang yang sedang tidur. Lalu ia keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Baginda Raja pun kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Ia menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan ceritanya, sehingga Baginda Raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, Baginda Raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan Baginda Raja mulai mengatupkan kedua matanya, dan akhirnya Baginda Raja pun bisa tertidur. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, ceritamu itu memang aneh dan sangat menjenuhkan. Akan tetapi, kamu telah berhasil membuat saya tertidur. Silahkan, kamu ambil hadiah yang sudah saya janjikan," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Terima kasih Paduka yang mulia,
hamba ikut bahagia karena Baginda tadi malam bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya Abu Nawas pun pulang sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Siapapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama.
Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. Dua pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggal sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timbal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timbal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan, serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama,
Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Walhasil setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat. Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya, "Apakah Paduka Raja sedang kurang sehat?" Tanya menteri itu. "Tidak, wahai menteriku, saya hanya kurang bersemangat saja," jawab Baginda Raja. "Mungkin Baginda butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas? Kita beri dia tantangan," usul sang menteri. "Benar juga katamu, tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, kalau soal itu serahkan saja padaku," balas sang menteri. "Memangnya kamu punya ide apa?" tanya Baginda ingin tahu. "Baginda suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara. Pasti dia akan kebingungan," usul sang menteri. "Ide yang bagus, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu ingin dapat hadiah enggak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya mau, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi ada syaratnya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Waduh, pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi nih," batin Abu Nawas dalam hati. "Kamu bersedia tidak Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini, mau tidak mau kamu berarti harus menerima tantanganku," tegas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, katakan apa tantangannya kali ini?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku menginginkan 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Kamu saya kasih waktu 1 minggu untuk mendatangkan mereka. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum gantung," jawab Baginda Raja menjelaskan. "Mati aku, mana ada lembu berjenggot yang bisa bicara? Biarlah nanti aku cari caranya," keluh Abu Nawas dalam hati.
Abu Nawas pun kemudian mohon diri pamit pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja. Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah, sehingga membuat para tetangganya heran. Seminggu pun berlalu, akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Terpaksa ia harus menghadap Baginda dan siap untuk mendapatkan hukuman. Saat dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun. Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Ini hari apa ya, Kek?" Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun, tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar. "Aha, aku menemukan ide agar selamat dari hukuman," ucap Abu Nawas girang. "Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau, silahkan ikut denganku. Tapi kesempatan ini hanya untuk 6 orang saja," ujar Abu Nawas. Mendengar tawaran Abu Nawas itu, mereka serempak langsung bersedia. Lalu dipilihlah 6 orang dari mereka yang benar-benar pikun. Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mana lembu yang kau janjikan itu?" tanya Baginda Raja. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Itulah mereka, wahai Paduka yang mulia." Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjenggot, Baginda pun heran, lalu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak salah bawa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, wahai Paduka yang mulia. Kalau Baginda tidak percaya, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya. Ternyata memang ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu, jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Maka berujarlah Abu Nawas, "Tuh kan Baginda, jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa. Belum lagi jika Baginda menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Inilah yang saya maksud dengan lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Baginda." Baginda Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Baginda pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu pulang dan mengajak ke-6 orang tersebut makan enak di sebuah warung. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk hutan, membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu ketika saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan. Ia pun lalu membuang kedua sepatunya. Terpaksa ia berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, membuat telapak kaki Abu Nawas menjadi bengkak. "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" tanya sang istri merasa prihatin. "Sewaktu di hutan sepatunya rusak, tak bisa digunakan lagi. Jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung kini langsung menjadi ceria. Ketika sang istri memberikannya uang, Abu Nawas segera bergegas ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kebingungan. Pasalnya hari sudah menjelang sore,
yang berarti tidak lama lagi toko akan tutup. Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko sepatu dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat si pemilik toko menjawab, Abu Nawas bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh ia pun kembali lagi ke toko sepatu tersebut. Naasnya, waktu sudah hampir malam dan toko yang ia datangi tentu saja sudah tutup. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas kemudian menceritakan yang dialaminya. Mendengar itu, sang istri menjadi heran. "Bukankah engkau bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" tanya sang istri. "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu terkenal, hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialih bahasakan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kisah ini berjudul Laila Majnun, yang maksudnya adalah tergila-gila pada Laila. Julukan Laila Majnun ini ditujukan kepada pemuda bernama Qais, di mana pemuda tersebut sangat tergila-gila pada Laila. Kisah ini sudah dikenal di Persia pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga asal Persia yang bernama Nizami Ganjavi. Kisah ini bermula pada seorang pemuda yang bernama Qais. Dia bukanlah dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga terpandang dan terhormat. Suatu hari, Qais disekolahkan agama oleh orang tuanya di salah satu pesantren di kota. Disitulah awal pertemuan antara Qais dan Laila. Qais pun jatuh hati pada pandangan pertama. Hari demi hari, rasa cinta Qais kepada Laila semakin menggebu. Namun karena ia bukanlah anak orang kaya, sebagai bentuk rasa cintanya, Qais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut. Puisi-puisi indah Qais sanggup meluluhkan hati Laila. Laila pun menjadi jatuh hati kepada Qais. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan pujaan hatinya. Ia bahkan tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Tingkahnya inilah yang kemudian Qais dijuluki Majnun atau gila. Laila sendiri adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimang harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan lelaki yang beruntung itu adalah Qais. Begitu usia mereka berdua menginjak remaja, Qais yang dijuluki Majnun atau gila memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya tentu sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan Qais. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa memilih untuk selalu menyendiri di dalam kamar. Hari-hari yang dilaluinya ia habiskan merangkai puisi tentang pujaan hatinya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam. Dia adalah pemuda kaya raya dari keluarga terpandang.
Meski hati Laila menolak, ia terpaksa menerima pernikahan dengan Ibnu Salam. Selama pernikahannya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi sampai menjamah kesucian Laila. Namun Laila tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya. Akan tetapi Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita ini lambat laun sampai juga ke telinga Qais. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Ia merasa berdosa karena telah membuat Laila tak bisa melupakan dirinya. Qais tak ingin menjadi beban bagi hati Laila. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Ia ingin pujaan hatinya bisa melupakan dirinya, meskipun Qais sendiri tak sanggup melupakannya. Hari-hari yang dilalui Qais hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Hanya bermodalkan dahan kayu, Qais atau Majnun kembali merangkai puisi-puisi indah tentang pujaan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Namun Laila tak mengetahui di mana keberadaannya. Setelah mencari informasi kesana kemari tentang keberadaan Majnun, kemudian Laila menjumpai kakek tua yang diyakini mengetahui di mana Majnun berada. Awalnya kakek tua itu tidak mau mengatakannya. Alasannya karena ia telah diamanati Majnun supaya tidak memberitahu kepada siapapun tentang keberadaannya. Namun melihat Laila yang memohon dengan sesenggukan, kakek tua itu pun tak tega. Ia akhirnya menyetujui permintaan Laila, tapi dengan syarat kabar tentang kematian orang tuanya Majnun harus kakek tua sendiri yang memberitahu. Harapan Laila untuk bisa berjumpa dengan Majnun kandas tidak kesampaian. Meskipun hati Laila sedih, tetapi setidaknya ia bisa berbicara dengan orang di mana orang tersebut berbicara dengan pujaan hatinya. Matanya bisa memandang orang di mana mata orang tersebut bisa melihat pujaan hatinya. Suatu hari ketika kakek tua itu menemui Majnun, ia pun menyampaikan kabar tentang kematian orang tuanya. Perasaan sedih, pilu dan menyesal dirasakan oleh Majnun. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Sementara Laila setiap hari bolak-balik di makam orang tuanya Majnun. Ia berharap akan bertemu pujaan hatinya. Namun harapannya kembali kandas, karena tak pernah sekalipun Majnun pulang mengunjungi makam orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, Laila tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya untuk selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Sebab dalam tradisi keluarganya Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun. Selama itu pula Laila tidak diperkenankan menemui siapapun. Ia pun menangis. Ia tak terima dan tak tahan jika harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Sebab ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal akibat rasa rindu yang tak tersembuhkan. Laila meninggal tanpa mampu menemui Majnun sang pujaan hati. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana Majnun menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kesedihannya yang begitu mendalam
membuat Majnun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pinggir makam Laila sang pujaan hati. Konon ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejatinya. Inilah beberapa kalimat puitis yang diucapkan oleh Majnun tentang pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Bila Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari bahwa cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Suatu hari ada orang bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, apa menurutmu tentang keindahan dunia?" Majnun menjawab, "Seandainya seluruh keindahan dunia dikumpulkan jadi satu, bagiku lebih berharga debu yang menempel di sandalnya Laila." Suatu ketika saat Majnun hendak menemui Laila, tanpa disadari ia lewat tepat di depan orang-orang yang sedang sholat. Sekembalinya dari rumah Laila, Majnun ditegur oleh orang-orang yang tadi mengerjakan sholat. "Hei Majnun, hei gila, kamu tidak waras ya? Tadi waktu kami sedang sholat, kamu malah berjalan tepat di depan kami." Mendengar itu pun Majnun menjawab, "Maaf, saya sama sekali tidak menyadari dan saya tidak melihat kalian, apalagi melihat kalian sedang sholat. Karena saya bahagia akan menemui Laila pujaan hatiku. Tapi saya heran, kenapa kalian yang justru sedang menemui Tuhanmu, kalian bisa menyadari dan melihat keberadaan saya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Silahkan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Silahkan dimakan hidangannya Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kau tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil.
Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat betapa banyak makanan yang ditelan kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Kisah selanjutnya. Tersiar kabar bahwa Abu Nawas sekarang menjadi orang kaya raya. Namun masyarakat heran, usaha apa yang dijalankan Abu Nawas? Pasalnya, ia tidak punya kebun ataupun peternakan yang besar. Usut punya usut, Abu Nawas dicurigai berprofesi sebagai penyelundup. Anggapan tersebut berdasarkan seringnya Abu Nawas bolak-balik melewati batas wilayah. Hal ini tentu saja membuat raja negeri seberang murka. Ia pun lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga gerbang perbatasan. Setiap orang yang ingin memasuki wilayahnya, semua barang-barang bawaannya harus digeledah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan mengendarai keledainya. Ia meminta izin kepada prajurit penjaga untuk memasuki gerbang perbatasan. "Di mana kau sembunyikan barang bawaanmu?" tanya prajurit yang berjaga. "Tidak ada yang saya sembunyikan, Tuan," jawab Abu Nawas. Karena tidak percaya, si prajurit lalu menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang bawaan yang berharga, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk. Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi dengan mengendarai keledainya. Kemudian mendatangi prajurit penjaga. "Tuan, izinkan saya melintasi perbatasan." Seperti biasa, prajurit penjaga perbatasan menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang berharga, Abu Nawas kembali dipersilahkan melintasinya. Suatu ketika, prajurit kerajaan dipanggil raja wilayah tersebut ke istana. "Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap Abu Nawas?" tanya rajanya. "Ampun Paduka, Abu Nawas memang setiap hari memasuki wilayah negeri ini. Tapi hamba sama sekali tidak mendapati Abu Nawas membawa barang-barang berharga. Ia datang hanya bersama dengan keledainya tanpa membawa barang apapun. Bajunya juga sudah saya geledah, tapi hamba tidak menemukan apa-apa," jawab prajurit kerajaan. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja menjadi heran. "Lalu, apa yang diselundupkan Abu Nawas?" tanya sang raja dalam hati. Tak hanya raja saja yang heran. Prajurit penjaga perbatasan juga dibuatnya kebingungan. Beberapa hari kemudian, prajurit penjaga perbatasan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, saya tahu kamu pasti menyelundupkan sesuatu. Tapi saya bingung, sebenarnya barang apa sih yang kamu selundupkan?" tanya prajurit tersebut. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Keledai. Saya setiap hari menjual keledai di wilayahmu. Kamu tidak menyadari, setiap hari kan aku selalu gonta-ganti keledai." Mendengar itu, sang prajurit hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," balas prajurit tersebut. Kisah selanjutnya. Keharmonisan antara Abu Nawas dan istrinya membuat hari-harinya penuh dengan kebahagiaan.
apalagi sang istri adalah wanita yang solehah. Sampai pada suatu hari sang istri meninggal dunia untuk selamanya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan ikut bergabung. Orang-orang mengira kejadian ini pasti akan membuat Abu Nawas teramat sedih. Namun ternyata sebaliknya. Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria. Hari berikutnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi nampak raut kesedihan. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas sangat terpukul. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas ini. Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru. Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas. "Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu, tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas, apalagi sampai berlarut-larut. Yang membuatku heran, ketika kamu kehilangan istrimu, kamu dengan cepat kembali ceria. Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja," kata si tetangga kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu. Ia pun kemudian berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, tetangga kita yang di ujung sana bilang, 'Hai Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih, saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu.' Sementara tetangga kita yang lain berkata, 'Hai Abu Nawas, berbahagialah, anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin.' Oleh sebab itulah, saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang, saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledai pengganti kepadaku." Tetangga Abu Nawas itu hanya bengong mendengar penuturan tersebut. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja dia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan," tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima. Karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tidak pernah menuntut apapun. Tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan.
Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.